Kemarin saya sudah cerita di Matius 22-nya ya, ada 2 perjamuan. Di perjamuan yang di kitab Matius itu berbeda dengan perjamuan di kitab Lukas. Di kitab Matius itu adalah perjamuan pagi. Dan di kitab Lukas ternyata itu perjamuan malam. Tanda-tandanya di kitab Matius itu untuk orang Israel. Karena orang Israel, dia waktu Tuhan mengirimkan messengernya kepada orang Israel membunuh orang-orang tersebut. Tetapi yang di kitab Lukas, waktu Tuhan mengirimkan messenger untuk mengundang orang-orang diundang untuk datang ke perjamuan, mereka katakan, sorry, saya lagi nggak sempat. Saya lagi membeli tanah, saya harus mengecek tanah tersebut. Jadi saya minta tolong dimaafkan. Jadi yang kedua adalah di kitab Lukas itu, ini diperuntukkan bukan untuk orang Israel, tapi diperuntukkan orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan secara mulut. Kita banyak sekali melakukan kesibukan-kesibukan yang akhirnya undangan tersebut kita lupa. Tahu nggak dia punya dasar kenapa mereka ngomong seperti itu? Api mereka sudah hilang. Mereka tidak ada exciting lagi di dalam Tuhan. Waktu Yesus datang ke dunia ini dan meminta mana buahnya, dan akhirnya mereka dikatakan bahwa saya bunuh Yesus ini aja. Ini adalah nubuatan Tuhan kepada orang Israel. Waktu Tuhan berkata bahwa sesungguhnya berita tentang Yesus ini, Juru Selamat ini, diberikan prioritas kemana siapa dulu? Israel. Tapi apa yang terjadi? Orang Israel menolak. Pada waktu mereka menolak, Tuhan lemparkan kepada bangsa yang lain. Kejadian orang Israel ini sebagai peringatan untuk kita yang sekarang. Yang dikatakan dalam perjamuan yang pertama di kitab Matius, Tuhan katakan Tuhan ambil dia punya privilege tersebut dan Tuhan berikan privilege tersebut kepada kita. Orang-orang yang mau menerima Yesus. Tapi di kitab Lukas 14 ayat 15, ini buat kita. Pada waktu kita terlalu banyak sibuk untuk ngurusin urusan duniawi, kita akan semakin lupa kepada Tuhan. Kita nggak perlu membuktikan diri kita kepada Tuhan dengan berbuat A, B, dan C. Cuman tanda dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah membangkitkan Yesus dari orang mati, maka kamu diselamatkan. Kalau kalian ngomong simple berarti kalian nggak ngerti ayat ini. Orang-orang yang sudah pernah bisa melihat Allah, mengenal Allah, hidup mereka berubah. Saya mengaku Yesus adalah Tuhan, tapi pada waktu diundang sama Tuhan, kita katakan, sorry Tuhan, saya sibuk. Perjamuan Tuhan itu bukan di sebelah rumah. Perjamuan Tuhan itu jauh sekali dan butuh pengorbanan yang luar biasa, uang, waktu, dan tenaga. Kalau kalian tidak punya exciting, tidak punya yang berapi-api, di tengah jalan kalian akan balik. Prinsipnya Tuhan pada waktu kita lagi menanti-nantikan Tuhan itu bukan kita diam. Kita bertanya sama Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Apa yang mau saya lakukan? Arti kehendak Tuhan, ini kebutuhan Tuhan apa? Jangan kita hanya cuman, kebutuhan saya A, B, C, D, E. Kita kasih listnya kepada Tuhan, ini kebutuhan saya. Mungkin kita sekali-kali kita bertanya, Tuhan butuhnya apa? Pada waktu Tuhan butuhnya A, inilah aku Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai, pakailah aku. Ada komunikasi. Kalau Tuhan katakan saya butuh talas Bogor, kita cari talas Bogor tersebut. Kalau kita mengasihi Allah, nggak ada yang sulit.